tetap mendukung apapun yang terbaik buat kamu, mama dukung. Tapi kalau memang benar nggak ada biaya, kamu mau nggak diundur dulu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan, seluruh karyawan dan karyawati PT IA Support Indonesia. Nah, selamat datang di acara kita hari ini, IA Support Culture Connect. Ya, di sini sekarang kita sedang memperingati Hari Ibu Nasional. Sekarang kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kita sehari-hari, dan yuk coba kita lihat dulu, kita memberi ruang gitu ya untuk satu peran yang selama ini mungkin sering terabaikan. Nah, hari ini kita coba belajar dari ibu-ibu yang sangat luar biasa, dan ini adalah rekan kerja kita sendiri, sahabat IA Support sendiri gitu ya. Dan beliau-beliau ini adalah bisa menjadi sumber inspirasi kita semua gitu ya, karena semua bisa menjadi ibu hebat. Dan di sini kita ingin menunjukkan bahwa menjadi ibu hebat itu bukan soal jabatan, bukan soal karir, bukan soal gaji, tapi soal hati dan mindset, dimana ibu-ibu ini punya pemikiran dan punya keteguhan hati untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang lebih baik dari dirinya hari ini, dan punya masa depan yang insya Allah lebih baik dari dirinya saat ini. Amin ya Allah. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu telah hadir. Nah, di sini ada ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Kokom Komaria. Alamat saya Kampung Roburung di Perimeter Utara. Bu Kokom ya, iya, panggilannya Kokom. Ya. Nah, Bu, selanjutnya Bu. Kenal, nama saya ya Ibu Yuniarti. Alamat tinggal saya Jalan Kampung Kramat, Ciliwung, RT 0506 Jakarta Condet. Oh, di Condet. Iya. Berarti Bu Yuni ya dipanggilnya ya. Boleh nggak diceritain Bu sehari-harinya gitu ya, gimana sih ibu-ibu ini nih membagi waktu gitu ya, antara bekerja, mengurus keluarga, ngurus anak gitu ya, dan akhirnya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Anak. Untuk sehari-harinya saya itu mengurus anak. Kalau saya masuk pagi kan jam 5 udah berangkat tuh. Apalagi kalau pas posisi ngamprok anak masuk pagi kuliah. Jam 6 kalau udah berangkat gitu kan. Itu jam 2 udah bangun saya. Jam 2 bangun untuk masak buat dia bawa bekal, nyiapin keperluan dia kuliah. Itu jam 5 udah bener-bener kita stay berangkat kerja gitu kan. Jam setengah 5 atau jam 4 saya udah ngebangunin dia gitu kan. Nah, alhamdulillah lagi tuh untuk saya punya suami yang sekarang ini yang benar-benar sayang sama saya, sama anak saya. Perlu banget sama anak saya, sayang banget. Apapun kebutuhan dia bisa nyiapin semua. Kebutuhan saya dia nyiapin semua, alhamdulillah. Dari katanya masak, yang rapiin rumah, nganter jemput saya, anak saya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya bisa teratasi ya sehari-harinya. Kalau pulang kerja jam berapa Bu? Kalau pulang kerja jam 2. Jam 2 itu pun kita harus briefing dulu Bu, jam setengah 3. Sampai rumah kan jam 3. Kalau kita nggak keburu masak, kita masak dulu, pulang kerja langsung masak. Karena kan ada anak gitu kan. Iya. Bangun jam 2 pagi ya Bu ya? Iya, jam 2 pagi. Udah harus ngurusin rumah jam 2 pagi. Kalau masuk pagi. Boleh selanjutnya boleh Bu. Kalau kegiatan sehari-hari mungkin saya nggak beda jauh dengan Ibu ya. Saya di rumah itu saya ada 5 sama bapak saya, karena saya harus ngurus bapak saya di situ. Terus pulang kerja jam 4 saya istirahat sebentar lah Bu, sambil nunggu sholat. Setelah itu sholat maghrib saya aktivitas ibu rumah tangga, beres. Bangun lagi kita jam 2 sama. Kita nyiapin buat makan, buat bekal anak, buat orang tua di rumah. Jadi tuh dibilang ibu itu memang nggak ada habisnya. Pekerjaan ibu itu memang gak ada habisnya, tapi saya punya suami yang alhamdulillah ngebantu pekerjaan saya di rumah. Nah, jadi itu saya bagi tugas sama anak saya. Satu minggu itu anak saya yang gede jatahnya gosok, setrika baju. Jadi seperti itu, mama, ayah nyuci,
pokoknya ya kita gantian aja lah Bu, berdua seperti itu. Jadi kan bagaimanapun juga saya harus mengurus bapak saya, nggak mungkin saya mau berangkat plek saya nggak ada apa-apa di rumah, istilahnya kayak gitu. Dibilang capek sih Bu, tapi kita ngeliat anak kita itu hilang rasa capek kita itu. Tapi kita sampai tempat kerja, saya jam 5 udah berangkat, pulang sampai rumah jam 4. Di tempat kerja itu kita ketawa-ketawa kayak gini. Ya sama seperti mungkin orang berpikir ketawa mulu sih, kayak nggak punya pikiran ya, nggak ada beban. Sebenarnya tuh beban kita banyak yang mungkin kalau orang iya, gitu ya. kalau dibilang di kepala ini Bu penuhnya luar biasa. Cuman udahlah kita bercanda sama teman, sama rekan absek, sama orang kantor. Jadi tuh jenuh kita, capek kita tuh hilang. Jadi seperti itu aja. Terus apa ya Bu? Jadi kegiatan kita ya Ibu ya tetap kita harus mantau anak kita juga, harus mantau ke bapak saya juga, ke suami saya juga. Jadi saya komunikasi sama ayahnya. Kadang suami saya berangkat kerja, saya belum pulang. Karena saya berangkat, suami saya belum pulang. Padahal kerjanya deket kan. Jadi cuman ya ini tolongin ya bakal anaknya ini. Nanti kalau kamu mau tidur tolong siapin dulu ini buat bapak. Tolong ini. Jadi kita sama suami itu harus saling membantu gitu. Jadi ya sama-sama capek, sama-sama kita menikmati. Dan saya juga pun mungkin saya agak sedikit keras sama anak Bu, bukan saya bawa apa, karena pergaulan anak-anak sekarang kan yang luar biasa, yang benar-benar luar biasa. Jadi saya membataskan anak, kamu mau keluar sama siapa, jam berapa kamu sampai rumah. Kadang dia suka enggak, jam 9 kamu sampai rumah, jam 9 sampai rumah. Telat sedikit saya kuncin pintu. Karena kan lingkungan saya di Jakarta, dimaksud mohon maaf di Condet itu ya Ibu tahulah lingkungan itu seperti apa gitu. Jadi saya bukannya ngelarang anak saya buat keluar, tidak, maksudnya ada batas-batasnya. Kamu tuh harus pulang, kamu tuh anak perempuan, saya bilang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya juga dapat suami yang luar biasa, yang benar-benar luar biasa Bu. Kadang saya suka bilang ya saya capek, ya udah kamu istirahat gitu. Jadi nggak pernah nuntut kamu tuh gini-gini, kamu tuh jadi istri tuh enggak. Alhamdulillah dia ngeliat saya pulang kerja adalah tidur mah, ntar ayah ngerjain. Jadi enak gitu. Cuman kan ya luar biasa, yang penting kita sama suami juga saling ngerti, sering ada keterbukaan. Jadi di situ terus kita juga ada saat kita bercanda sama anak ya kita bercanda gitu. Jadinya nggak betul ya gitu. Berarti memang ini ya support system tuh terutama dari suami itu tuh benar-benar berharga ya Bu banget, ya banget, gitu banget. Kan ya, karena memang siapa lagi yang bantuin kita Iya, gitu ya kalau bukan suami. Dan siapa lagi yang ngasih kita kekuatan ya. Ini juga alhamdulillah pas kebetulan kaki saya lagi nggak sakit ini. Kalau lagi sakit nggak bisa jalan, lagi kerja pun pulang saya. Oh iya. Kan saraf kejepit. Oh Sama Saraf kejepit. Awalnya waktu kerja Bu. Jadi kerja waktu itu posisi saya jaga di toilet. Ada seorang customer nenek kekunci gitu kan. Nah kata anaknya, ibu pintu jangan dikunci, bilang gitu kan. Kalau ibu kan kebiasaan gitu kan. Sama ibunya dikunci gitu kan. Mbak ini gimana ibu, orang tua saya kekunci, dia bilang gitu kan. Ya udah saya tolongin, saya pakai gagang mop, tetap nggak bisa gitu kan. Nah pas lagi mohon maaf izin ya Bu ya, saya minta tolong sama teman saya yang cowok biar naik. Oh jangan dong, jangan cowok, orang tua saya kan posisi maaf katanya. Aduh gimana ini, dengan hati saya seorang anak gitu kan, gimana caranya saya naik ke kensi yang tinggi ke 2 meter lebih, turun, loncat gitu turun ke sini. Aduh. tinggal. Ini kan udah katanya udah nggak apa-apa, dapat 2 hari tuh sakit Bu, sakit turut biasa nggak apa-apa, dapat sebulan 2 bulan nggak bisa jalan, kaku, ke kiri salah, ke kanan salah, bangun salah, nggak bisa apa-apa. Ke kamar mandi pun saya digendong mas suami. Terus akhirnya terapi saya di Sukabumi, Kota Bumi, berangkat dari jam 5, dipegang terapi itu jam 2 sore. Itu rutin 4 bulan 5 bulan lah, alhamdulillah. Tapi sekarang ini kalau lagi angot, kalau lagi sakitnya luar biasa. Alhamdulillahnya itu Bu ya punya suami yang benar-benar ngertiin istri gitu kan. Kalau setiap malam diborin jahe gitu kan, kalau paginya daun, ya namanya orang kampung Bu ya, masih ini banget. Tapi kalau lagi sakit, laki saya habis saya marah-marahin saking sakitnya. Iya, tapi alhamdulillah udah ngertiin banget, kadang-kadang kalau deh, Bang maafin mama ya Allah maafin.
Ya ngerti lah kalau namanya sakit, dia bilang gitu kan. Nggak bisa bangun sama sekali, Bu. Iya, Nggak iya. bisa. Betul. Nah, Bu Kokom dan Bu Yuni ini saya dengar-dengar udah bisa nguliahin anak-anaknya ya, Bu ya. Iya. Boleh diceritain, Bu, sekarang anaknya kuliah di mana, atau sudah lulus atau baru semester berapa gitu? Kebetulan anak saya kuliahnya di S Unggul di Citra Raya di Cikupa, baru semester 4. Kalau untuk sehari-harinya itu kita hidup berdua. Nggak apa-apa, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak saya penguat saya. Suami saya meninggal tanpa sakit lagi. Itu pas anak saya sekolah kelas 3 SMP. Itu saya benar-benar udah patah semangat untuk hidup. Benar-benar udah nggak pengen hidup lah gitu kan. Motivasi saya itu hidup tuh ada anak saya untuk menguatkan saya. Kata anak saya, "Mama, lihat aku, Ma. Kalau Mama seperti ini, aku gimana, Ma?" Dia bilang gitu kan. "Mama harus kuat. Kalau Mama seperti ini, Teteh gimana?" Gitu kan. Aku dari situ bangkit dari terpuruk. Aku harus gimana biar anakku sukses nih, mewujudkan cita-cita bapaknya gitu kan. Awalnya bapaknya kepingin anaknya menjadi dokter waktu itu. Kemungkinan anak saya pas ngeliat bapaknya meninggal, ngeliat kondisi emaknya waktu itu gimana, yaudah mah aku nggak jadi ngambil kedokteran, aku ngambil akuntansi aja. Dia bilang gitu, terserah kamu, mama ngedoain aja, kalau memang itu keputusan kamu yang terbaik, mama ngedoain terus, bilang gitu kan. Alhamdulillahnya itu dia daftar di S Unggul, alhamdulillah keterima, di UI keterima, Trisakti terima. Cuma dia bingungnya mama aku yang mana. Aku bilang, kamu yang ngejalanin, kamu isi sholat dulu, minta sama yang kuasa, minta yang terbaik. Apapun itu keputusan kamu, mama selalu ngedukung. Alhamdulillah dia dapatnya di S Unggul. Sampai sekarang itu alhamdulillah, namanya di kampus S Unggul itu dia dapat nilainya alhamdulillah baik juga. Dapat nilainya juga bagus, anaknya juga penurut sama orang tua. Nggak pernah ibaratnya mengecewakan orang tua. Dari sekolah TK sampai sekarang dapat juara terus. Anak kebanggaan saya selalu. Satu-satunya ya, Bu? Satu-satunya anak almarhum. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lanjut ke Bu Yuni dulu ya, Bu ya. Siap. Boleh dari Bu Yuni cerita anaknya sekarang masih kuliah atau sudah lulus, Bu? Anak saya alhamdulillah sudah lulus, Bu, udah jadi sarjana SPD S1. Anak saya masuk di UNJ itu jalur undangan, Bu. Jadi tanpa tes. Dia nah pada saat anak saya keterima di UNJ itu, Bu, saya benar-benar posisi lagi saat COVID. Saya tuh dari awal sama suami saya udah mengumpulkan uang buat anak saya kuliah, tiba-tiba orang tua saya sakit. Orang tua sakit sampai nol tabungan saya dan saya bingung. Ini gimana? Mama mau kuliahin kamu nggak ada uang karena mama harus ngobatin nenek kamu. Terus, "Mah, aku mau nyari jalur beasiswa. Terserah kamu, mama tetap ngedukung apapun yang terbaik buat kamu, mama dukung. Tapi kalau memang bener nggak ada biaya, kamu mau nggak diundur dulu kuliahnya?" Tanpa sepengetahuan saya sama ayahnya, tiba-tiba dia dapat, "Ma, aku dapat beasiswa KIP." Saya yang mana ya, terus ingat almarhum ibu saya bilang, maaf saya Betawi bahasa ibu saya, gue kepengen ngeliat cucu gue jadi sarjana. Gue kepengen nanti kalau cucu gue di wisuda diaraknya kayak Sidul, pasang petasan segala macam. Tapi neneknya belum sempat ngeliat cucunya di wisuda, neneknya udah nggak ada. Terus motivasi saya, Bu, saya tuh selalu dibully, direndahkan orang dengan kata-kata, "Lu di bank seorang cleaning service aja muluk-muluk anak lu mau jadi sarjana." Sakitnya luar biasa, sakit, bener-bener sakit. Sampai saya bilang, ya Allah, emang nggak boleh ya anak seorang cleaning service jadi sarjana? Sampai segitu saya bilang sama anak saya, "Kamu jangan bikin malu mama, kamu gak usah mikirin mama, yang penting kamu maju,
kamu harus bisa. Dan alhamdulillah deh Bu, kemarin di wisuda IPK-nya 3,87. Kumlot. Alhamdulillah Bu, perjuangan saya yang benar-benar yang luar biasa. Mungkin bisa dibilang saya ketawa-ketawa, tapi hati saya mikir, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya Allah, bisa nggak ya? Tapi dengan dukungan dari orang kantor, dari semua teman-teman yang ada di Halim yang support saya itu Bu, luar biasa. Jadi saya nunjukin ke orang, Bu bisa loh gitu. Maksudnya untuk yang ibu-ibu, jangan pernah takut nggak ada rezeki buat anak. Insya Allah rezeki itu pasti ada, saya bilang gitu. Terus yang nomor 2 anak saya SMK kelas 3, dia juga masuk di klub voli Bu. Nah, dia kemarin udah juara tingkat, mungkin belum ke DKI se-Jakarta Timur, nama bawa klubnya dan bawa nama sekolahnya. Jadi itu saya benar-benar ibu yang bisa dibilang jadwal saya padatnya luar biasa. Tapi saya alhamdulillah saya bisa mengantarkan anak saya sampai ke sarjana, bisa mengantarkan anak saya setiap ada turnamen voli apapun itu. Tapi saya tidak pernah mengabaikan pekerjaan saya di tempat kerja saya. Saya nggak pernah namanya absen. Secapek-capeknya saya pasti saya akan masuk, nggak ada alasan saya buat Nggak masuk. berpihak kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi berarti di sini tuh saya sudah mendapatkan contoh nih, kita semua sudah mendapatkan contoh kalau memang perjuangan ibu itu tidak ada batas. Ya, asal ada kemauan ya dan hati yang kuat. Dan memang hinaan dari orang itu, kita belajar bahwa hinaan dari orang itu tuh tidak harus melemahkan kita ya. Justru itu jadi bara yang bisa ngebakar hati kita gitu ya, buat tetap menunjukkan yang terbaik. Nah kan memang capek ya Bu, Iya. kerjaan kita kan juga emang pasti capek gitu kan ya. Terus udah gitu nggak cuma ngurusin kerjaan, tapi ngurusin rumah, Iya. ngurusin anak, gitu aja udah dibantuin sama suami yang baik, Iya. tapi tetap capek ya. Masih Pernah sama. nggak sih Bu ngerasa, aduh mesti lanjut nggak ya nih kerjanya gitu, apa berhenti aja? Ada. 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 Kadang Ada ya. titik Ada. jenuh ada. Titik jenuh kita tuh pasti ada. Kadang saya suka ngobrol sama orang, pengen resign deh. Ngapain sih Pok resign? Karena kalau di sana sih dipanggil empok gitu kan. Terus apa nih yang ngebuat ibu-ibu nih akhirnya tetap bertahan dan melanjutkan gitu? Kalau anak sama orang tua. Anak kan. Dan Oh, gue orang harus tua. bangkit nih karena ada anak gitu kan. Kalau gue sampai keluar anak gue entah gimana gitu kan. Ya anak sih nggak. Kalau aku sih nggak mau maksain mama, dia bilang gitu kan. Aku sih pengennya mama tetap sehat. Kalau untuk masalah kerja tergantung mama, dia bilang. Tapi aku sebagai orang tua ya gimana ya? Gue sebagai orang tua ini harus bisa gitu. Walaupun ibaratnya kerja seperti ini, gue bangga loh gitu. Alhamdulillah itu kebanyakan teh anaknya kuliah di mana, dia bilang gitu kan di Esa Unggul. Ih hebat lu cleaning service bisa masukkan anak sampai kuliah di Esa Unggul. Salut apalagi di Esa Unggul katanya gitu kan. Di sana sih maaf kata kebanyakan yang namanya ini nggak ada yang di situ gitu kan. Salut gue katanya, yang namanya anak cleaning service bisa mengkuliahkan anak di Esa Unggul katanya. Itu kan ya alhamdulillah, intinya kita bismillah aja. Iya. Bismillah gitu kan. Bismillah nih ya. Benar-benar. Iya. Karena tadi kan memang yang mengingatkan lagi, yang bikin bangkit itu anak. Anak. Ya. Nah nih, jadi kan memang mungkin nggak banyak juga Siap. yang tahu ya kalau misalnya memang tadi capek, lelah, tapi memang yang bikin ibu-ibu tetap bertahan ini kan anak. Nah, sekarang coba diceritain lagi gitu ya. Apa sih perjuangan gitu terbesar? Nanti jawabnya satu-satu ya, Siap. gitu, biar dapat dari masing-masing. Iya, Bu. Makanya, apa sih perjuangan yang terbesar yang selama ini udah dilakuin gitu ya, buat bisa nyekolahin anak sampai kuliah? Itu sih mungkin satu-satu dulu. Mau siapa dulu? Mungkin Bu Kokom dulu. Ini kamu udah lulus. Duluan. Udah lulus. Ya udah, boleh Bu Iya. ini aja deh. Bu ini dulu. Udah lulus soalnya Bu ya. Apa ya? Perjuangan perjuangan. berat yang sepanjang ini dijalanin sampai dengan anaknya bisa kuliah. Mungkin faktor Sampai satu, lulus gitu, bisa sampai lulus gitu kan. biaya. Terus ngatur waktu saya untuk anak, perhatian saya untuk anak. Tapi bagaimanapun saya ibu bekerja tetap harus bisa memantau anak sampai anak saya ke jenjang
tapi anak saya menjadi seorang sarjana. Dan mereka tuh, anak saya itu tuh saat waktu dia magang sana sini, saya mengantarkan. Secapek-capeknya saya, "Mah, anterin aku dong, aku mau kesini." Pulang kerja ya, Mama. "Mah, anterin aku kesini dong." "Iya." "Mah, aku printin ini dong, Mah, tolongin aku gini." Saya nggak pernah ngeluh, Bu. Saya nggak pernah ngeluh di depan anak saya, di depan orang-orang pun saya nggak pernah ngeluh. Saya hanya capek. Kadang kalau saya lagi saat saya capek, mungkin saya nangis. Saya sholat, saya nangis, tapi depan anak-anak ya udah saya ketawa lagi. Cuman saya bilang sama anak saya, "Kamu jangan pernah malu dengan pekerjaan Mama." Dia di kampusnya, Bu, ngebanggain saya. Ibu saya seorang cleaning service, ayah saya seorang security. Tapi saya tidak pernah malu dengan pekerjaan orang tua saya karena orang tua saya ngebiayain saya. Istilahnya seperti itu. Makanya pas kemarin saat saya, ya namanya kita orang Betawi, Bu, ya, kita anak kita lulus wisuda masuk ke tempat kayak gitu, yang namanya air mata, Bu, kagak berhenti nangis. Sampai katanya jangan nangis, lagi mana kagak nangis. Ngeliat anak kita udah bisa di situ dipanggil dengan nilai sekian, itu kan yang buat orang tua prestasi. bangga. Kalau saya orangnya, Bu, kadang suka pesimis, mana bisa ya, karena sih gaji kamu segini, gaji kamu gitu. Kadang sih kita pernah buat kebutuhan kita sehari-hari gimana, anak sekolah ini kan. Tapi alhamdulillah, Bu, rezeki itu ada. Nah, ini kita coba, Bu, dalamin lagi ya. Pesan untuk para ibu di luar sana gitu ya, teman-teman kita juga yang pada nonton nanti ini gitu ya, video ini, apa, Bu? Ya, untuk teman-teman yang di sana, di luar sana, jangan patah semangat untuk buat anak kita sukses, dan nggak pernah mengeluh walaupun pekerjaan kita cleaning service. Pekerjaan kita ini mulia loh, cleaning service ini. Dan untuk kedepannya anak-anak kita jangan sampai ibaratnya atau malu atau gengsi punya orang tua di kerja sebagai cleaning service. Mereka harus pada bangga mempunyai orang tua seperti kita ini. Doa kita sebagai orang tua untuk anak-anaknya sehat selalu, sukses dunia akhirat. Milik rezekinya semoga lebih baik daripada kita. Kalau Bu Yuni, Bu, untuk teman-teman dan untuk ibu-ibu yang ada di luar sana, jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah punya pemikiran kalau kita tuh nggak akan bisa, nggak akan mampu untuk mengantarkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Kita niat, gak usah dengerin omongan orang. Insya Allah rezeki itu ada. Dan untuk teman-teman semua, selagi masih punya orang tua, saya ingin orang tua kalian. Minta doanya, minta ridhonya sama orang tua kalian. Justru kunci sukses kalian tuh ada di orang tua kalian. Dan saya pun sama, sampai sekarang pun saya mau berangkat kerja kemanapun saya selalu cium tangan ke bapak saya dan ke suami saya. Seperti itu. Intinya jangan pernah malu, jangan pernah mengeluh. Sayangin orang tua kalian yang masih ada. Oke, kalau masalah orang tua masih utuh, masih ada buat tempat kita berkeluh kesah. Ya. Saya berkeluh kesah kemana? Udah nggak ada orang tua, cuman bapak yang nggak, notabene yang nggak mungkin saya nyusahin ke bapak. Itu cuman intinya kita harus semangat, jangan pernah malu dengan pekerjaan kita. Walaupun kita cleaning service, kita ini ganda terdepan loh. Iya. Ganda terdepan, kalau nggak ada kita pasti tuh kotor di mana-mana. Istilahnya seperti itu. Iya. Dan jangan pernah malu dengan hujatan orang. Biar orang mau ngomong apa, jangan pernah dibales. Orang yang suka membuli kita tunjukkan kita bisa, kita mampu. Alhamdulillah, doa saya tercapai semuanya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Kokom, Bu Yuni, makasih banyak buat ceritanya yang tulus, sederhana tapi bermakna gitu ya, sangat bermakna gitu. Jadi memang
Di sini kita sekali lagi memang benar-benar diingatkan gitu ya, dan dikuatkan kalau memang menjadi seorang ibu tuh kita nggak butuh panggung ya, Iya. nggak butuh panggung, nggak butuh gelar, dan ya nggak butuh pengakuan dari orang gitu ya, biar dihujat kayak gimana juga terserah gitu kan ya. Yang penting di sini kita belajar kalau memang jadi ibu yang baik itu, jadi ibu yang hebat itu tuh memang kita butuh tekad kuat gitu ya, tekad kuat untuk terus mengajarkan nilai-nilai baik dari anak sejak awal. Ya. Terus udah gitu juga gimana kita mendampingi anak kita gitu ya dari awal gitu kan ya, sehingga mereka deket sama kita gitu kan ya. Dan juga memang tadi ya, sebagai ibu yang baik juga kita juga tetap harus hormat sama orang tua kita. Iya. Karena memang orang tua kita itu bisa jadi panutan, dan suami kita juga bisa emang menjadi panutan, karena tanpa ridho orang tua dan suami gitu ya, kita Iya. tidak akan pernah bisa menjalani semua beban ini dengan baik ya. Dan memang di sini juga kita belajar karena cinta dan ketulusan seorang ibu dan tekad kuat seorang ibu, insya Allah kita semua bisa ngedidik anak-anak kita Amin. nantinya gitu ya, punya kehidupan yang jauh lebih baik dari kita hari ini. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Ya, jadi memang untuk semua ibu-ibu gitu ya, dan seluruh karyawati ya Support Indonesia, kita sama-sama mengingatkan ya, dan kita harus kuat gitu ya, kita semua harus kuat, kita semua harus tangguh gitu ya, dan jangan lupa kita semua juga harus bahagia. Selalu. Karena ibu yang bahagia akan membawa anak yang bahagia juga. Amin. Dan insya Allah kita sama-sama saling menguatkan agar anak-anak kita punya kehidupan lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.